Sore itu, langit di atas rumah kami tampak begitu mendung. Seolah-olah awan pun tahu bahwa ada sesuatu yang besar yang akan runtuh. Nama saya Heni. Saya adalah seorang istri yang selama 7 tahun ini merasa bahwa hidup saya baik-baik saja. Kami tinggal di sebuah rumah yang, meski tidak terlalu besar, selalu saya jaga kebersihannya dengan penuh cinta. Wangi aroma masakan selalu menyambut Roy, suami saya. Setiap kali dia pulang kerja, saya bukan tipe istri yang menuntut banyak. Bagi saya, melihat Roy sehat dan karirnya lancar adalah segalanya. Namun, sore itu, sebuah pesan singkat di ponsel Roy yang tertinggal di meja makan mengubah segalanya. Sebuah foto, bukan foto pekerjaan, melainkan foto Roy sedang merangkul seorang wanita muda dengan latar belakang lobi hotel bintang 5 yang sangat mewah. Di bawah foto itu ada tulisan, "Makasih ya, sayang buat tas barunya, makin sayang deh sama kamu." Sebelum kita masuk ke dalam reruntuhan rumah tangga saya, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak tertinggal satu bagian pun dari perjalanan ini. Karena apa yang terjadi di akhir cerita nanti akan membuat kalian sadar bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Dada saya terasa seperti dihantam palu godam. Nafas saya tersengal. Saya mengenal Roy sebagai pria yang selalu mengeluh tentang sulitnya mencari uang di kantor. Dia selalu bilang bahwa bonusnya dipotong, bahwa perusahaan sedang sulit, sehingga kami harus berhemat. Bahkan untuk ulang tahun saya kemarin, kami hanya merayakannya dengan nasi bungkus di depan televisi. Saya tidak protes. Saya ikhlas. Tapi melihat foto itu, melihat tas bermerek yang ditenteng wanita itu, yang harganya mungkin setara dengan biaya hidup kami selama 6 bulan, hati saya hancur berkeping-keping. Wanita itu bernama Siska. Dari profil media sosialnya, yang segera saya cari tahu, dia adalah definisi dari wanita yang haus akan kemewahan. Isinya hanya pamer liburan, makan di tempat mahal, dan pakaian desainer. Dan semua itu ternyata dibiayai oleh suami saya. Saya duduk di kursi kayu ruang tamu yang sudah mulai kusam catnya. Saya memandangi setiap sudut rumah ini, setiap pajangan, setiap gorden yang saya jahit sendiri untuk menghemat biaya, tiba-tiba terasa seperti ejekan. Saya merasa menjadi orang paling bodoh di dunia. Saya menjaga uang dengan sangat ketat. Bahkan saya jarang membeli baju baru demi membantu Roy menabung. Namun di luar sana, Roy justru berperan sebagai pangeran kaya raya bagi wanita lain. Saat itulah pintu depan terbuka. Roy melangkah masuk dengan setelan jasnya yang rapi. Wajahnya tampak lelah. Sebuah akting yang selama ini sukses menipu saya. Dia terkejut melihat saya duduk diam dengan ponselnya di tangan saya. Suasana seketika menjadi dingin. Lebih dingin dari es yang membeku di kutub. Tidak ada kata maaf. Tidak ada penjelasan yang lembut. Roy justru menatap saya dengan pandangan jijik. Dia berkata bahwa dia sudah bosan dengan hidup yang serba hemat bersama saya. Dia bilang Siska memberinya kebanggaan. Siska membuatnya merasa seperti pria hebat karena bisa memberikan apapun yang diinginkan wanita itu. Roy tidak tahu. Atau mungkin dia terlalu buta oleh cinta sesaat, bahwa kemegahan yang dia tunjukkan pada Siska adalah sebuah bom waktu. Saya hanya bisa terdiam. Air mata saya mengalir tanpa suara. Luka ini terlalu dalam untuk diteriakkan. Di ruangan yang sempit itu, Roy dengan teganya mengatakan bahwa dia ingin kami berpisah. Dia ingin memulai hidup baru yang lebih berwarna dengan Siska. Di sebuah rumah yang lebih besar, dengan gaya hidup yang lebih tinggi. Dia tidak sadar bahwa selama ini sayalah yang mengatur setiap sen pengeluarannya agar dia tidak terperosok dalam lubang hutang yang lebih dalam. Dia lupa siapa yang menemaninya saat dia masih bukan siapa-siapa. Roy merasa bahwa kesuksesannya saat ini adalah murni karena kehebatannya, dan dia merasa
saya sudah tidak layak bersanding dengan status sosialnya yang baru. Padahal, jika dia mau melihat lebih dekat, ada banyak sekali retakan di balik tembok kokoh yang dia bangun di hadapan Siska. Malam itu, Roy mengemasi barang-barang Nia dengan terburu-buru, seolah-olah rumah ini adalah tempat yang beracun baginya. Dia meninggalkan saya tanpa rasa bersalah sedikit pun, membawa serta semua janji manis yang dulu pernah dia ucapkan di bawah atap yang sama. Saya berdiri di ambang pintu, melihat mobilnya menjauh, meninggalkan debu di jalanan depan rumah kami yang sepi. Saya tahu, Siska pasti sedang menunggu di suatu tempat, siap menyambut dompet berjalannya dengan senyuman manis yang palsu. Siska merasa dia telah memenangkan hadiah utama, seorang pria kaya yang royal. Dia tidak pernah tahu bahwa yang dia rebut sebenarnya bukanlah sebuah harta karun, melainkan sebuah beban yang sangat berat. Siska terlalu sibuk menghitung nilai tas yang dia dapatkan, tanpa sempat menghitung berapa banyak tangisan yang harus saya lalui malam itu. Di balik kegelapan ruang tamu yang kini benar-benar sunyi, saya hanya bisa berbisik pada diri sendiri bahwa roda kehidupan akan berputar. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada suara Roy yang meminta disiapkan kopi, tidak ada lagi aroma parfumnya yang maskulin. Yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam. Saya mencoba untuk bangkit. Meski kaki saya terasa sangat berat, saya mulai merapikan sisa-sisa kenangan kami. Namun mata saya tertuju pada sebuah map coklat yang terselip di balik tumpukan buku di ruang kerja. Roy, map yang selama ini dilarang keras untuk saya buka, dengan tangan gemetar, saya membukanya. Di dalamnya bukan berisi sertifikat deposito atau asitasit yang saya bayangkan, melainkan lembaran-lembaran surat peringatan dari bank dan penyedia pinjaman online dengan nominal yang membuat kepala saya berputar. Angkanya bukan lagi jutaan, tapi sudah menyentuh angka miliaran rupiah. Ternyata, gaya hidup mewah yang Roy pamerkan kepada Siska selama ini hanyalah topeng yang dibeli dengan hutang. Roy telah menggadaikan masa depannya demi sebuah pengakuan dari wanita yang hanya mencintai hartanya. Saya terduduk di lantai, tertawa kecil dalam tangis saya. Betapa ironisnya hidup ini. Siska merasa telah merebut seorang raja, padahal dia baru saja menyeret dirinya sendiri ke dalam lubang kehancuran yang tak berujung. Sementara itu, Roy masih merasa di atas angin, tidak menyadari bahwa benteng pasir yang dia bangun sedang menunggu ombak besar untuk meruntuhkannya. Dan ombak itu, perlahan namun pasti, mulai bergerak mendekat ke arah mereka berdua. Tanpa mereka sadari sedikit pun dari balik jendela apartemen mewah yang kini mereka tempati bersama, hari-hari setelah kepergian Roy, terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Namun di sisi lain, ada sebuah kejelasan yang mulai muncul di benak saya. Saya duduk di lantai ruang tamu yang dingin, dikelilingi oleh berkas-berkas hutang Roy yang saya temukan. Totalnya mencapai 3 miliar rupiah. Itu bukan jumlah yang sedikit bagi orang seperti kami. Ternyata, selama setahun terakhir, Roy telah memalsukan laporan keuangan pribadinya kepada saya. Dia mengambil pinjaman atas nama pribadi, pinjaman modal usaha yang fiktif, hingga kartu kredit yang limitnya sudah jebol. Semua uang itu tidak lari ke tabungan masa depan kami, melainkan lari ke jemari lentik Siska dalam bentuk perhiasan, makan malam mewah, dan cicilan mobil sport yang kini sering dipamerkan Siska di media sosialnya. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di pusat kota, Siska sedang menikmati kemenangan kecilnya. Saya bisa membayangkan betapa bangganya dia saat ini. Dia merasa telah berhasil menyingkirkan istri kuno seperti saya dan naik kasta menjadi nyonya besar. Lewat mata-mata digital, saya melihat Siska mengunggah foto mereka sedang bersulang di balkon apartemen dengan pemandangan lampu kota. Captionnya sangat menyakitkan. Akhirnya menemukan seseorang yang selevel, yang tahu cara memanjakan wanita tanpa harus pelit menghitung recehan.
Kalimat itu jelas ditujukan untuk saya. Roy tampak tersenyum lebar di foto itu. Terlihat gagah dengan jam tangan barunya. Padahal saya tahu pasti, jam tangan itu dibeli dari hutang bank yang cicilannya sudah menunggak 3 bulan. Konflik di antara kami semakin menajam ketika Roy datang kembali ke rumah 2 hari kemudian. Bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk mengusir saya secara resmi. Dia datang bersama Siska. Ya, wanita itu punya keberanian untuk menginjakkan kaki di rumah saya, menggunakan sepatu hak tinggi yang bunyinya beradu keras dengan lantai keramik rumah yang saya pel setiap hari. Siska menatap sekeliling dengan pandangan menghina. Dia menutup hidungnya. Siolialah, rumah saya berbau apek. Roy, kamu serius dulu tinggal di tempat sempit seperti ini? Pantesan auramu dulu redup banget. Celetuknya dengan suara yang dibuat-buat manja. Roy hanya tertawa kecil sambil mengelus rambut Siska. Seolah-olah saya hanyalah benda mati yang ada di sana. Roy meletakkan sebuah map di meja makan. Henny, aku sudah urus semuanya. Ini surat cerai dan surat pengosongan rumah. Rumah ini akan aku jual untuk modal bisnis baruku dengan Siska. Kamu punya waktu 3 hari untuk mengemasi barang-barangmu. Jangan bawa apapun yang bukan milikmu. Semua perabotan di sini adalah hasil keringatku, katanya dengan nada dingin yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya menatap matanya, mencari sisa-sisa pria yang dulu pernah berjanji akan menjagaku sampai mati. Tapi yang saya temukan hanyalah kekosongan dan keserakahan. Roy merasa dia sedang di puncak dunia, padahal dia sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam. Siska mendekati saya, dia mencondongkan tubuhnya dan berbisik tepat di telinga saya. Makanya jadi perempuan itu harus pintar dandan, harus tahu cara dandan yang mahal. Kalau cuma bisa masak dan bersih-bersih rumah, ia pantasnya jadi pembantu, bukan jadi istri pengusaha seperti Roy. Saya mengepalkan tangan, menahan diri untuk tidak meledak. Saya tidak ingin memberikan kepuasan kepada mereka dengan melihat saya menangis terseduh-seduh. Saya hanya menatapnya balik dengan tenang. Sebuah ketenangan yang mungkin mereka anggap sebagai kekalahan. Padahal itu adalah awal dari rencana saya. Saya tahu, jika saya memberitahu mereka tentang hutang miliaran itu sekarang, Roy mungkin akan mencoba berdamai dengan saya agar saya mau membantunya membayar. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Dia harus merasakan sendiri akibat dari perbuatannya. Sepanjang malam, setelah mereka pergi, saya tidak tidur. Saya mulai memilah mana barang-barang yang benar-benar milik saya, pakaian lama saya, buku-buku saya, dan beberapa kenangan dari orang tua saya. Saya tidak menyentuh satupun perabotan yang diklaim Roy sebagai miliknya. Biarlah dia merasa memenangkan semuanya. Namun, ada satu hal yang tidak Roy sadari. Selama bertahun-tahun, setiap kali dia memberi saya uang belanja, saya selalu menyisihkan sedikit demi sedikit ke dalam rekening rahasia yang tidak pernah dia ketahui. Jumlahnya tidak miliaran, tapi cukup untuk membuat saya bertahan hidup dan memulai usaha kecil-kecilan. Saya selama ini berhemat, bukan karena kami miskin, tapi karena saya tahu Roy adalah orang yang boros dan tidak punya kontrol diri. Keesokan harinya, saya mulai mendengar kabar dari Moonman kantor Roy. Ternyata Roy sudah mulai tidak fokus bekerja. Dia sering bolos untuk menemani Siska belanja atau berlibur keluar kota. Rekan-rekannya bercerita bahwa sudah ada beberapa orang yang datang ke kantor mencari Roy. Orang-orang dengan wajah garang yang bertanya tentang keberadaannya. Saya hanya tersenyum tipis mendengar berita itu. Bibit masalah sudah mulai tumbuh subur. Siska, di sisi lain, mulai menuntut lebih. Dia ingin Roy membelikannya sebuah rumah di kawasan elit karena dia merasa apartemen itu terlalu kecil untuk mereka berdua. Dia tidak tahu bahwa untuk membayar uang muka apartemen itu saja, Roy harus meminjam dari lintah darat dengan bunga yang mencekik leher. Setiap kali saya melihat unggahan Siska yang pamer barang mewah,
Saya bisa merasakan betapa rapuhnya kebahagiaan mereka. Itu semua adalah kebahagiaan yang dibangun di atas pasir. Hisab. Roy mencoba menutupi kegelisahannya dengan memberikan lebih banyak lagi kepada Siska. Berharap wanita itu tidak akan meninggalkannya jika dia tetap terlihat kaya. Ini adalah siklus setan yang sedang Roy jalani. Semakin dia takut kehilangan Siska, semakin banyak dia berhutang. Dan semakin banyak dia berhutang, semakin dekat dia dengan kehancuran total. Saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk pergi dari lingkaran setan ini dan membiarkan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Hari terakhir saya di rumah itu pun tiba. Saya menyeret koper saya keluar, meninggalkan kunci di atas meja makan yang kini terasa hampa. Saya sempat menoleh sekali lagi ke arah rumah yang telah menyimpan banyak tawa dan tangis itu. Di sana, di sudut ruangan, saya sengaja meninggalkan satu berkas kecil yang sengaja saya letakkan di tempat yang mudah ditemukan. Itu bukan berkas hutang, melainkan sebuah catatan kecil berisi daftar cicilan yang selama ini saya bayar dayam-dayum tanpa sepengetahuan Roy. Saya ingin dia tahu bahwa selama ini dialah yang hidup menumpang pada ketulusan saya, bukan sebaliknya. Saat saya melangkah keluar pagar, sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti di depan rumah. Siska turun dengan kacamata hitam besarnya, tampak sangat bersemangat. Dia melihat saya dengan tatapan kemenangan yang memuakan. Masih di sini? Aku kira sudah pergi dari kemarin. Tenang saja, rumah ini akan aku renovasi total, biar bau kemiskinannya hilang, ucapnya sambil tertawa renyah. Saya hanya tersenyum tipis, benar-benar tipis, hingga mungkin dia tidak menyadarinya. Saya melangkah pergi tanpa menoleh lagi, menuju sebuah kehidupan baru yang mungkin sederhana, tapi jauh lebih tenang. Saya tahu, di balik kemegahan yang Siska banggakan, sebuah badai besar sedang bersiap untuk memporak-porandakan segalanya. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Pindahnya saya ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota ternyata menjadi awal dari sebuah kedamaian yang aneh. Kontrakan ini hanya terdiri dari satu kamar dan ruang tamu sempit. Sangat kontras dengan rumah lama saya. Tapi di sini udaranya terasa lebih bersih, karena tidak ada lagi kebohongan yang menyesakkan dada. Namun, meski saya sudah menjauh, drama kehidupan Roy dan Siska seolah enggan lepas dari telinga saya. Lewat beberapa teman lama yang masih merasa kasihan pada saya, berita tentang pasangan sultan baru itu terus mengalir. Siska tampaknya sedang berada di puncak obsesinya. Dia mulai memaksa Roy untuk mengadakan pesta pertunangan mewah di sebuah hotel berbintang. Sebuah acara yang dia klaim sebagai pembuktian bahwa dia adalah ratu yang baru. Di sisi lain, Roy mulai terlihat seperti orang yang dikejar setan. Saya mendapat kabar bahwa di kantornya, Roy sudah mendapatkan surat peringatan pertama. Dia sering mangkir dari rapat penting karena harus menemani Siska ke butik-butik mahal. Siska tidak mau tahu. Baginya, Roy adalah mesin uang yang tidak boleh berhenti mencetak lembaran tim patra. Konflik mulai meruncing ketika salah satu kolega Roy menelepon saya secara sembunyi-sembunyi. Dia bercerita bahwa Roy mulai mencoba meminjam uang kepada rekan-rekan kerjanya dengan alasan yang tidak masuk akal. Dari situ saya tahu, lubang hutang yang digali Roy sudah semakin dalam dan dia sudah tidak punya tempat lagi untuk meminjam secara resmi. Puncaknya adalah saat Siska mengunggah sebuah video di media sosial, memamerkan sebuah kalung berlian yang harganya ratusan juta rupiah. Dia menulis, "Hadiah kecil dari calon suami. Bukti kalau cinta itu butuh modal, bukan cuma doa." Saya hanya bisa mengelus dada. Saya tahu persis bahwa di tanggal yang sama dengan unggahan itu, jatuh tempo cicilan hutang Bang Roy untuk rumah lama kami telah lewat 2 minggu. Pihak bank sudah mulai menelepon nomor saya, karena nama saya
masih tercatat sebagai kontak darurat. Saya mendengarkan makian dari penagih hutang itu dengan tenang. Lalu dengan suara datar saya katakan, "Silakan hubungi pemilik rumah yang baru. Saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dia." Konflik batin mulai menyiksa Roy. Saya bisa merasakannya dari status WhatsApp Nia yang mulai galau dan puitis. Namun segera dia hapus. Dia terjebak dalam permainannya sendiri. Di satu sisi, dia malu jika harus mengaku miskin di depan Siska, karena dia tahu Siska akan langsung meninggalkannya jika dia tidak punya uang. Di sisi lain, tekanan dari para penagih hutang mulai membuatnya tidak bisa tidur. Siska yang egois tetap tidak mau peduli. Dia malah menuntut Roy untuk menyewa sebuah jasa pengawal pribadi. Karena dia merasa sebagai istri pengusaha kaya, dia merasa terancam jika tidak dikawal. Dia tidak sadar bahwa orang-orang yang dia takuti sebenarnya adalah orang suruhan penagih hutang yang mulai membuntuti mereka. Ketegangan di antara mereka mulai meledak saat Roy tidak bisa mencairkan dana untuk membayar catering pesta pertunangan mereka. Siska mengamuk di depan banyak orang di sebuah kafe. Teman saya yang ada di lokasi menceritakan bahwa Siska sampai melempar tasnya ke arah Roy sambil berteriak, "Kamu bilang kamu kaya! Kenapa bayar DP catering saja kartunya ditolak?" Roy hanya bisa tertunduk malu, berusaha menenangkan Siska sambil menjanjikan bahwa itu hanya masalah teknis dari bank. Kebohongan demi kebohongan terus dirajut oleh Roy untuk menutupi kenyataan yang sudah mulai retak. Dia sedang merajut jaringnya sendiri yang suatu saat akan mencekik lehernya sendiri. Saya sendiri mulai mencoba mencari kesibukan dengan berjualan kue kering secara online. Modal yang saya sisihkan selama bertahan-tahan itu mulai saya putar. Ternyata tanpa beban mengurusi suami yang tidak tahu diri, rejeki mengalir lebih lancar. Pelanggan saya mulai banyak, dan saya merasa jauh lebih dihargai di sini daripada di rumah mewah itu. Namun, bayang-bayang Roy kembali muncul saat suatu sore. Sebuah mobil yang sangat saya kenal berhenti di depan kontrakan saya. Roy turun dengan penampilan yang jauh berbeda. Jasnya tampak kusut dan matanya merah seperti orang yang kurang tidur. Dia menatap kontrakan saya dengan tatapan meremehkan, tapi ada sorot keputusasaan di sana. "Henny, aku tahu kamu punya simpanan. Tolong aku sekali ini saja." Bang mulai menekan, dan Siska tidak boleh tahu soal ini. "Dia bisa meninggalkanku kalau tahu kondisi sebenarnya," ucapnya tanpa rasa malu sedikit pun. Saya menatapnya dengan rasa iba yang bercampur dengan rasa muak. Bagaimana mungkin seorang pria yang mengusir istrinya demi wanita lain kini kembali untuk meminta bantuan uang? Saya hanya menjawab singkat, "Uang yang aku punya hanya cukup untuk makan esok hari." "Roy, bukankah kamu sudah punya Siska yang hebat itu? Mintalah padanya untuk menjual salah satu tas brandednya. Mungkin itu bisa menutupi cicilanmu." Mendengar itu, wajah Roy berubah merah padam. Dia merasa dihina. Dia pergi dengan membanting pintu mobilnya keras-keras. Dari balik jendela, saya melihatnya memukul kemudi dengan frustasi sebelum akhirnya tancap gas. Roy tidak sadar bahwa di ujung jalan, sebuah mobil hitam misterius sudah menunggu untuk membuntutinya. Masalah ini bukan lagi sekadar masalah rumah tangga, tapi sudah merembet ke urusan hukum dan keselamatan. Siska yang terus menuntut gaya hidup mewah adalah bensin yang menyiram api di hidup Roy. Mereka berdua sedang menari di atas bara panas, dan sebentar lagi kaki mereka akan mulai melepuh. Bibit-bibit kehancuran ini semakin nyata ketika saya mendengar bahwa rumah lama kami mulai didatangi oleh orang-orang dari pengadilan. Roy ternyata mencoba menjadikan rumah itu jaminan untuk pinjaman baru lagi demi menutupi pinjaman lama. Sebuah skema gali lubang tutup lubang yang sangat amat berbahaya. Siska tetap asyik dengan dunianya.
Dia bahkan mulai merencanakan liburan ke Eropa sebagai hadiah pertunangan. Dia tidak tahu bahwa paspor Roy sebenarnya sudah tertahan di kantor polisi karena laporan penipuan dari salah satu investornya. Rahasia demi rahasia mulai terkumpul, menunggu satu pemicu kecil untuk meledak dan menghancurkan segalanya tanpa sisa. Malam itu, saya duduk di teras kontrakan, memandangi bintang-bintang. Saya merasa lega karena sudah tidak berada di dalam pusaran badai itu. Namun, jauh di lubuk hati saya tahu bahwa badai itu akan segera mencapai puncaknya. Siska yang serakah dan Roy yang sombong akan segera menyadari bahwa harta yang mereka banggakan hanyalah angka semu di atas kertas hutang hari yang ditentukan. Siska untuk pesta pertunangannya akhirnya tiba. Meskipun saya tidak berniat datang, undangan mewah dengan tinta emas itu tetap tergeletak di meja kayu kecil saya, seolah mengejek kesederhanaan hidup saya sekarang. Namun, sebuah telepon dari seorang kerabat jauh Roy mengubah pikiran saya. Dia menangis, mengatakan bahwa Roy meminjam uang tabungan pensiun ibunya dengan janji akan dikembalikan 2 kali lipat dalam seminggu. Disitulah titik di mana kemarahan saya berubah menjadi tekad. Saya harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sandiwara ini berakhir, bukan karena dendam, tapi karena saya ingin memastikan Roy tidak akan pernah bisa menyakiti orang lain lagi dengan kebohongannya. Saya datang ke hotel berbintang tempat acara itu digelar. Saya tidak memakai gaun mewah, hanya setelan batik kerja yang rapi dan bersahaja. Saat saya melangkah masuk ke ballroom yang megah, aroma parfum mahal dan denting gelas kristal langsung menyambut. Di atas panggung kecil yang dihias bangga-bunga segar senilai puluhan juta, Roy dan Siska berdiri bagaikan raja dan ratu semalam. Siska tampak sangat cantik, tapi kecantikannya terasa dingin dan tajam. Dia mengenakan gaun putih yang berkilauan oleh payet kristal. Sementara Roy berdiri di sampingnya dengan senyum yang dipaksakan. Saya bisa melihat kegelisahan di matanya yang terus menyapu ke arah pintu masuk, seolah dia sedang menunggu tamu yang tidak diundang. Pergolakan batin dalam diri saya mulai memuncak saat melihat bagaimana Roy dengan bangganya memperkenalkan Siska kepada rekan bisnisnya sebagai wanita yang membawa keberuntungan. Keberuntungan macam apa? Keberuntungan yang dibangun dari air mata ibu kandungnya dan pengkhianatan terhadap istrinya. Saat Siska melihat saya di kerumunan, dia memberikan isyarat kepada pelayan untuk membawakan saya minuman paling murah. Dia kemudian turun dari panggung, menghampiri saya dengan langkah angkuh. "Oh, lihat siapa yang datang. Kamu mau melamar jadi tukang cuci piring di sini, Henny? Maaf ya, pestaku terlalu berkelas untuk orang yang bau asap dapur sepertimu," ucapnya dengan volume suara yang cukup keras agar orang di sekitar kami menoleh. Saya hanya menatapnya tenang, tanpa emosi. "Aku di sini hanya ingin melihat seberapa tinggi kamu bisa terbang sebelum saya pinjamanmu itu patah." "Siska?" jawab saya datar. Siska tertawa meremehkan, tapi sebelum dia sempat membalas, suasana ballroom tiba-tiba berubah tegang. Pintu besar di ujung ruangan terbuka dengan kasar. Bukan tamu undangan dengan toksido yang muncul, melainkan 5 orang pria bersetelan safari gelap dengan wajah yang sangat tidak bersahabat. Mereka tidak membawa kado, melainkan map besar bertuliskan logo sebuah bank, swasta nasional, dan beberapa surat dari kepolisian. Seluruh tamu mulai berbisik. Musik yang tadinya mengalun lembut, tiba-tiba dimatikan oleh pihak hotel. Roy yang tadinya berdiri tegak, seketika pucat pasi. Kakinya tampak gemetar di balik celana kain mahalnya. Pemimpin rombongan pria itu melangkah menuju panggung dan menggunakan pengeras suara tanpa izin. "Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami dari pihak Sita Jaminan Bank mencari saudara Roy. Berdasarkan surat putusan pengadilan, hari ini kami melakukan penyitaan aset
atas gagal bayar pinjaman yang sudah jatuh tempo selama 6 bulan. Siska terbelalak. Dia menoleh ke arah Roy, menuntut penjelasan. Roy, apa-apaan ini? Ini pasti salah paham kan? Katakan pada mereka kalau kamu punya uang, teriak Siska histeris. Namun Roy hanya diam membisu. Kepalanya tertunduk dalam. Kejadian pemicu ini benar-benar menghancurkan fasad kemewahan yang mereka bangun. Para petugas mulai menempelkan stiker penyitaan di beberapa barang yang ada di sana, termasuk mobil mewah yang diparkir di lobi hotel yang diklaim Roy sebagai miliknya. Siska mulai panik. Dia melihat orang-orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan itu. Rasa malu dan amarah bercampur di wajahnya. Dia mencengkeram lengan Roy dengan kuku panjangnya yang dihias cantik. Jawab aku, Roy. Mana uangmu? Mana rumah mewah yang kamu janjikan? Mana tabungan miliaran itu? Roy akhirnya meledak. Dia mengibaskan tangan Siska dengan kasar hingga wanita itu hampir terjatuh. Uang? Apa? Semuanya sudah habis buat kamu. Tas yang kamu pakai, kalung itu, mobil itu, semuanya pakai uang bank. Aku sudah nggak punya apa-apa lagi, Siska. Suara Roy menggelegar di seluruh ballroom yang kini hening. Para tamu mulai melangkah mundur, menjauh dari pasangan yang tadinya mereka puji-puji. Saya berdiri di sana, menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa sedih melihat pria yang dulu saya cintai hancur seperti itu. Tapi ada rasa lega karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Siska tidak menangis karena cinta. Dia menangis karena ketakutan kehilangan gaya hidupnya. Dia mulai melepas kalung yang dia pakai dan mencoba menyembunyikannya di dalam tas, namun petugas segera mencegahnya. Maaf ibu, perhiasan itu juga termasuk dalam daftar barang yang dibeli dengan dana pinjaman yang sedang dalam sengketa. Kami harus menyitanya untuk sementara sebagai barang bukti. Siska menjerit histeris. Dia mulai memaki-maki Roy, menyebutnya pria penipu dan sampah. Kata-kata cinta yang tadi diucapkan di atas panggung berubah menjadi caci maki yang menyakitkan dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan itu, Roy menatap saya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada binar penyesalan di matanya. Dia seolah ingin mendekat, ingin mencari perlindungan pada sosok yang dulu selalu membereskan kekacauannya. Namun, saya justru melangkah mundur. Saya memberikan tanda bahwa tempat saya bukan lagi di sampingnya untuk menjadi pemadam apinya. Saya membiarkan dia menghadapi badai yang dia ciptakan sendiri. Pergolakan batin saya berakhir di sana. Saya sadar bahwa memaafkan bukan berarti harus kembali memikul beban orang yang dengan sengaja membuang kita. Acara pertunangan itu berakhir menjadi ajang penyitaan massal. Pihak hotel pun mulai menuntut pelunasan biaya acara yang ternyata juga belum dibayar penuh. Siska yang tadinya merasa seperti ratu, kini berdiri di tengah ballroom yang mulai gelap karena lampu-lampu dimatikan, dikelilingi oleh petugas dan sisa bunga yang mulai layu. Dia tampak sangat kecil dan menyedihkan tanpa topeng hartanya. Saat saya berjalan keluar dari hotel, saya melihat Roy sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian di sudut lobi. Dia kehilangan segalanya dalam semalam. Harta, harga diri, dan wanita yang dia puja. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Karena di balik hutang-hutang itu, ada satu rahasia besar yang bahkan Roy sendiri belum mengetahuinya secara penuh. Malam setelah keributan di hotel itu menjadi malam yang paling sunyi sekaligus paling riuh di dalam kepala saya. Saya kembali ke kontrakan, duduk di pinggir tempat tidur yang hanya beralaskan kasur tipis. Namun rasanya jauh lebih empuk daripada sofa mewah di ballroom tadi. Kabar tentang hancurnya pesta pertunangan Roy dan Siska menyebar seperti api yang tersiram bensin di media sosial. Video Siska
yang histeris saat kalungnya ditarik petugas menjadi viral dengan judal-judal yang menyudutkan. Socialite gadungan kena mental, atau pangeran hutang tertangkap basah. Saya hanya bisa menghela napas, melihat bagaimana dunia dengan cepat memuja, lalu dalam sekejap menghujat. Namun, pergolakan batin saya belum benar-benar selesai. Ada rasa sesak saat mengingat wajah ibu mertua saya, atau mantan ibu mertua yang uang pensiunnya ludes dipakai Roy. Disinilah saya merasa harus melakukan sesuatu. Bukan untuk Roy, tapi untuk mereka yang menjadi korban keserakahannya. Saat saya sedang melamun, ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Isinya singkat. "Mbak Heni, tolong aku ada di depan kontrakanmu." Itu Roy. Saya membuka gorden sedikit, dan benar saja. Di bawah lampu jalan yang temaram, Roy berdiri dengan pakaian yang sudah berantakan. Tidak ada lagi mobil mewah. Dia datang menggunakan jasa ojek online. Saya membuka pintu, tapi tidak membiarkannya masuk. "Mau apa lagi, Roy? Bukankah semuanya sudah jelas di hotel tadi?" tanya saya dengan nada sedingin es. Roy jatuh berlutut di depan pintu saya. Dia menangis terseduh-seduh, memohon agar saya membantunya bicara dengan pihak bank. Dia pikir karena dulu saya yang selalu mengelola administrasinya, saya punya kunci atau celah hukum untuk menyelamatkannya. "Siska meninggalkanku, Hen. Dia pergi setelah memaki-makiku habis-habisan di kantor polisi. Dia bahkan membawa lari sisa uang tunai yang ada di brankas apartemen," rintihnya. Mendengar nama Siska, saya hanya bisa tersenyum getir. Itu sudah bisa ditebak. Wanita seperti Siska adalah burung pengisap madu. Begitu bunga itu kering dan mati, dia akan terbang mencari bunga lain yang lebih segar. Tapi yang membuat saya terkejut adalah pengakuan Roy selanjutnya. Ternyata, selama ini dia tidak hanya berhutang pada bank, tapi juga terlibat dalam investasi bodong yang menggunakan nama saya sebagai salah satu penjamin tanpa sepengetahuan saya. Inilah kejadian pemicu yang sesungguhnya. Jantung saya berdegup kencang. Roy telah melakukan pemalsuan tanda tangan saya untuk mencairkan dana miliaran rupiah yang kini entah kemana rimbalnya. Perasaan sedih saya seketika menguap, digantikan oleh kemarahan yang membara. "Kamu menggunakan namaku, Roy. Setelah semua yang kamu lakukan padaku, kamu masih berani menyeretku ke dalam lubang hitammu?" Suara saya meninggi, bergetar karena emosi yang tertahan. Roy hanya bisa meminta maaf berkali-kali, tapi maaf tidak bisa membayar hutang miliaran. Di saat itulah saya sadar bahwa saya tidak bisa lagi hanya diam menonton. Saya harus bertindak sebelum petugas hukum mendatangi pintu saya karena ulah licik mantan suami saya ini. Saya mengusir Roy malam itu juga, membiarkannya pergi dalam kegelapan tanpa arah tujuan. Esok paginya, saya mulai mendatangi beberapa lembaga hukum. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri. Pergolakan batin saya kini berubah menjadi strategi bertahan hidup. Saya baru menyadari betapa jahatnya skenario yang disusun Roy, dan mungkin atas saran Siska. Mereka ingin menikmati uangnya berdua. Tapi jika keadaan memburuk, sayalah yang akan dijadikan tameng hukum. Siska mungkin mengira dia pintar dengan membawa lari uang tunai itu. Tapi dia tidak tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil justru akan menjeratnya lebih jauh. Saya mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa saya telah bercerai dan tidak lagi memiliki akses terhadap keuangan Roy saat transaksi-transaksi gelap itu terjadi. Di tengah kesibukan saya menyelamatkan diri, saya melihat Siska muncul di sebuah siaran langsung di media sosialnya. Dia mencoba melakukan klarifikasi, berpura-pura menjadi korban. Dengan mata yang dibuat sembab, dia berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang hutang Roy. Dia bilang dia adalah korban penipuan cinta. Dia mencoba mencari simpati publik agar bisa kembali ke lingkaran pergaulan elitnya. Dia tidak sadar bahwa saya
sedang memegang sebuah dokumen penting yang saya temukan di SIS-IC berkas lama di rumah kami. Dokumen yang membuktikan bahwa Siska bukan sekadar pacar yang tidak tahu apa-apa, tapi dia adalah orang yang menandatangani beberapa kwitansi pembelian barang mewah dengan menggunakan dana hasil penipuan tersebut. Situasi semakin memanas ketika para investor yang tertipu oleh Roy mulai bergerak secara kolektif. Mereka tidak lagi mencari Roy, karena Roy sudah tidak punya apa-apa. Mereka mulai mencari Siska, karena mereka tahu Siskula yang selama ini menikmati hasil uang mereka. Pergolakan batin saya kini mencapai titik puncaknya. Apakah saya harus memberikan dokumen itu kepada polisi dan menghancurkan Siska sekalian, atau membiarkan hukum alam bekerja? Namun, mengingat bagaimana Siska menghina saya di hari pengusiran itu, mengingat bagaimana dia merendahkan martabat saya sebagai perempuan, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bukan orang jahat, tapi saya percaya pada keadilan. Saya tidak ingin melihat orang lain menderita karena ulah dua orang rakus ini. Siska masih asyik dengan sandiwaranya di internet, memamerkan kemiskinan yang dibuat-buat. Padahal, dia masih menyembunyikan beberapa perhiasan mahal di dalam tasnya. Dia merasa aman karena merasa Roy yang akan masuk penjara sendirian. Dia merasa bisa melenggang bebas mencari mangsa baru. Tapi dia lupa satu hal, bahwa seorang istri yang pernah dikhianati dan diremehkan memiliki ketelitian yang jauh lebih tajam daripada detektif manapun. Langkah kaki saya membawa saya ke sebuah kantor pengacara ternama sore itu. Saya menyerahkan semua berkas yang saya miliki. Saya tidak meminta sepeser pun uang. Saya hanya ingin nama saya bersih, dan mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Saat saya keluar dari kantor itu, saya melihat Siska sedang turun dari sebuah mobil mewah milik seorang pria tua di seberang jalan. Tampaknya dia sudah menemukan mangsa baru hanya dalam hitungan hari. Dia tertawa manja, seolah badai kemarin tidak pernah terjadi. Saya hanya menatapnya dari jauh, sebuah tatapan yang penuh dengan rahasia, karena saya tahu esok hari saat matahari terbit, rahasia besar tentang keterlibatannya dalam kasus penipuan miliaran ini akan mulai terkuak satu persatu ke permukaan. Pagi itu, udara terasa sangat berat, seolah membawa kabar buruk yang sudah lama mengendap di dasar sungai. Saya berdiri di depan sebuah gedung tua yang menjadi kantor pengacara publik. Di dalam tas saya tersimpan satu-satunya bukti yang akan menjadi kunci pembuka kotak Pandora, kehancuran Roy dan Siska. Rahasia ini bukan hanya tentang hutang, tapi tentang identitas asli dan niat busuk yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat. Saya menarik napas panjang, meyakinkan diri bahwa kebenaran harus tetap disuarakan, meski itu akan menghancurkan sisa nama baik pria yang pernah saya panggil suami. Titik balik ini dimulai ketika pengacara saya menunjukkan sebuah dokumen hasil audit independen terhadap aliran dana perusahaan Roy. Di sana tertera sebuah nama yang sangat asing bagi saya, tapi tampak sangat akrab di mata hukum. Siska Amelia alias Sandra Kirana. Jantung saya berdegup kencang saat melihat foto di berkas kepolisian itu. Itu Siska. Namun, di bawahnya terdapat catatan kriminal yang mengejutkan. Siska ternyata adalah seorang residivis kasus penipuan bermodus asmara di luar kota beberapa tahun silam. Dia bukan sekadar wanita haus harta yang tidak sengaja bertemu Roy. Dia adalah seorang profesional yang memang menargetkan pria rapuh seperti Roy untuk dikuras habis hartanya. Kebohongan Siska mulai terkuak sedikit demi sedikit. Ternyata, pertemuan pertama mereka di sebuah acara seminar bisnis bukanlah kebetulan. Siska sudah memantau Roy sejak lama, mengetahui bahwa Roy memiliki akses ke dana-dana pinjaman besar. Roy yang bodoh dan haus akan pengakuan.
dengan mudah masuk ke dalam perangkap madu yang dipasang Siska. Namun, ada satu hal yang Siska tidak tahu. Roy, dalam keputusasaannya untuk terlihat tetap kaya di depan Siska, juga melakukan penipuan balik. Roy memalsukan data asid-asid yang sebenarnya sudah tidak ada untuk meyakinkan Siska agar wanita itu mau menanamkan modal dari hasil penipuan-penipuan sebelumnya. Mereka berdua adalah sepasang penipu yang sedang saling menipu. Saya terduduk lemas di kursi kantor pengacara itu. Betapa mengerikannya lingkaran ini. Sementara saya di rumah dulu, memasak dengan penuh cinta. Suami saya sedang bergelut dengan dunia hitam bersama seorang kriminal. Selama ini, Roy mengaku sebagai anak dari pengusaha sukses di luar negeri yang sedang merintis bisnis sendiri. Padahal, setelah ditelusuri lebih dalam oleh tim hukum, orang tua Roy hanyalah warga biasa yang bahkan tidak tahu anak mereka hidup dalam kemewahan palsu. Semua gelar dan latar belakang keluarga yang sering Roy pamerkan kepada kolega bisnisnya hanyalah karangan indah demi mendapatkan kepercayaan investor. Di saat rahasia-rahasia ini mulai terkuak ke permukaan, saya mendapatkan informasi bahwa Siska sedang berada di sebuah butik pengantin. Ya, hanya beberapa hari setelah skandal di hotel itu, dia sudah berani merencanakan langkah selanjutnya dengan pria tua yang saya lihat kemarin. Dia pikir dia bisa menghapus jejaknya dengan mengganti nama lagi. Namun, dia tidak sadar bahwa kali ini musuhnya bukan hanya hukum, tapi juga Roy yang sudah mulai kehilangan akal sehatnya. Roy yang sudah tidak punya apa-apa lagi, kini hanya memiliki satu motif, dendam karena merasa dikhianati oleh wanita yang sudah dia bela habis-habisan. Rahasia besar lainnya terungkap saat saya mendatangi apartemen lama mereka untuk mengambil beberapa dokumen pribadi yang tertinggal. Di sana, di balik sebuah brankas kecil yang sudah dibongkar paksa oleh petugas bank, saya menemukan sebuah buku diari milik Siska yang tertinggal dalam kepanikan. Di dalamnya tertulis semua rencana busuknya. Dia menuliskan target-targetnya dan nama Roy berada di urutan teratas dengan catatan, pria lemah, mudah dikendalikan dengan pujian. Gunakan dia untuk mencuci uang hasil proyek sebelumnya. Darah saya mendidih. Ternyata rumah tangga saya dihancurkan oleh seseorang yang menganggap suami saya hanyalah alat pembersih uang kotor. Identitas asli Siska sebagai Sandra Kirana mulai saya sebarkan secara halus melalui jejaring sosial tanpa menyebutkan nama saya. Saya ingin publik tahu siapa sebenarnya wanita yang selama ini mereka anggap sebagai korban penipuan Roy. Responnya luar biasa. Beberapa orang dari masa lalu Siska mulai muncul, memberikan kesaksian tentang bagaimana mereka juga pernah dihancurkan oleh wanita ini. Siska yang tadinya merasa di atas angin, kini mulai merasakan panasnya kursi yang dia duduki. Dia mulai diburu oleh wartawan dan orang-orang yang pernah dia tipu. Namun, di balik semua pengungkapan identitas ini, Roy selama ini mengira bahwa dia memiliki seorang anak dari hubungan gelapnya dengan wanita lain di masa lalu yang sering dia jadikan alasan untuk mengirim uang. Ternyata, anak itu bukan anaknya. Roy telah ditipu menti-menta selama bertahan-tahan oleh wanita-wanita yang memanfaatkan kebodohannya. Dia hidup dalam kebohongan yang berlapis-lapis, dan sekarang setiap lapisannya sedang dikupas secara paksa. Perubahan situasi ini membuat Roy benar-benar hancur. Dia yang dulu begitu angkuh, kini terlihat seperti gelandangan yang kehilangan arah. Dia menyadari bahwa tidak ada satupun hal dalam hidupnya yang nyata. Hartanya palsu, cintanya palsu, bahkan status sosialnya pun palsu. Dia kini baru menyadari bahwa satu-satunya hal yang nyata dalam hidupnya adalah saya istri yang dia buang seperti sampah. Tapi semua sudah terlambat. Pintu maaf saya sudah tertutup rapat oleh beton kenyataan yang dia bangun sendiri.
Di sebuah kafe kecil, saya duduk berhadapan dengan salah satu detektif yang menangani kasus ini. Dia menunjukkan sebuah foto Siska yang sedang mencoba melarikan diri melalui bandara. Namun langkahnya terhenti oleh petugas imigrasi karena pencekalan yang baru saja diterbitkan. Wajah Siska dalam foto itu tampak pucat, tanpa riasan tebal, dan penuh ketakutan. Rahasianya sebagai buronan lama akhirnya terungkap sepenuhnya. Saat itu saya sadar bahwa drama ini bukan lagi tentang saya, tapi tentang bagaimana kejahatan selalu memiliki cara untuk menghancurkan pelakunya sendiri. Namun, sebelum Siska benar-benar berakhir di balik jeruji besi, ada satu momen pembuktian lagi yang harus terjadi. Sebuah pertemuan yang akan menentukan siapa yang akan tertawa terakhir di atas puing-puing kehancuran ini. Pagi itu, sinar matahari terasa begitu menyengat saat saya melangkah masuk ke halaman sebuah kantor polisi sektor yang cukup besar. Lokasi ini terasa sangat kontras dengan lobi hotel mewah tempat pesta pertunangan Roy dan Siska dulu diadakan. Jika dulu aromanya adalah parfum mahal dan bunga segar, kini yang tercium hanyalah bau asap knalpot, debu jalanan, dan aroma kopi sachet dari kantin pojok. Saya datang ke sini bukan sebagai pesakitan, melainkan sebagai saksi kunci atas laporan penipuan dan pencucian uang yang kini menjerat Roy dan Siska. Ini adalah momen pembuktian yang sesungguhnya, di mana semua kemegahan palsu itu akan ditelanjangi di bawah lampu neon ruang pemeriksaan yang dingin di ruang tunggu. Saya melihat Siska duduk di sebuah kursi besi panjang. Tidak ada lagi gaun kristal atau sepatu hak tinggi yang berkilauan. Dia mengenakan kaos oblong putih yang sudah agak kusam dan celana kain seadanya. Rambutnya yang biasa tertata rapi, kini tampak kusut dan berminyak. Saat dia melihat saya berjalan mendekat dengan pakaian yang rapi dan bersahaja, matanya yang sembab menunjukkan kilatan kebencian yang masih tersisa. Namun, kebencian itu kini bercampur dengan rasa takut yang sangat nyata. Dia mencoba membuang muka, tapi saya sengaja duduk tepat di seberangnya, menatapnya dengan ketenangan yang saya bangun dari puing-puing hati saya yang pernah dia hancurkan. Tak lama kemudian, Roy dibawa keluar dari ruang pemeriksaan oleh 2 orang petugas. Tangannya tidak lagi memakai jam tangan bermerek seharga ratusan juta, melainkan sebuah borgol besi yang dingin. Roy tampak sangat menyedihkan. Wajahnya tirus, janggutnya tidak terurus, dan bahunya membungkuk seolah memikul beban miliaran rupiah yang kini benar-benar menghimpitnya. Saat mata kami bertemu, Roy berhenti melangkah. Dia menatap saya dengan tatapan yang sangat kompleks. Ada kerinduan, ada rasa malu, dan ada permohonan bantuan yang sangat besar. Namun, petugas mendorongnya pelan untuk terus berjalan menuju sel tahanan sementara. Di titik ini, saya tidak merasakan kebahagiaan melihatnya hancur. Saya hanya merasakan sebuah keadilan yang sedang bekerja. Momen pembuktian ini mencapai puncaknya ketika penyidik mempertemukan kami bertiga di sebuah ruangan kecil untuk melakukan konfrontasi data. Siska dengan lantang masih mencoba membela diri. Saya tidak tahu apa-apa. Saya ini korban. Roy yang bilang dia pengusaha sukses. Dia yang membelikan saya semuanya. Saya cuma perempuan yang mencintai pria yang salah, teriaknya sambil berpura-pura terisak. Dia berusaha memerankan sosok wanita polos yang tertipu. Sebuah akting yang mungkin dulu berhasil memikat Roy, tapi tidak akan berhasil di depan bakti-bakti hitam di atas putih yang saya bawa. Saya membuka tas saya, mengeluarkan sebuah map bening berisi salinan percakapan digital dan beberapa lembar bukti transfer yang saya dapatkan dari peretasan legal. Akun lama Roy yang masih tertaut di laptop rumah. Kamu bilang kamu korban, Siska, lalu bagaimana kamu menjelaskan pesan singkat ini 2 bulan lalu? Saya bertanya sambil menyodorkan kertas itu. Di sana tertera jelas pesan Siska kepada Roy yang berbunyi, Roy, pindahkan saja dana dari investor proyek C
ke rekening pribadiku. Kalau istrimu tanya, bilang saja itu buat operasional. Dia bodoh. Nggak akan tahu kalau kita pakai buat DP apartemen baru. Wajah Siska seketika menjadi pucat pasi. Suaranya tercekat di tenggorokan. Roy yang mendengar itu pun terbelalak. Dia menoleh ke arah Siska dengan kemarahan yang meluap. Jadi selama ini, kamu yang menyuruhku memindahkan dana itu. Kamu bilang itu buat investasi masa depan kita. Ternyata kamu cuma mau mengamankan uang itu atas namamu sendiri. Suara Roy bergetar hebat. Di ruangan yang sempit itu, persatuan mereka yang katanya selevel itu hancur berantakan. Mereka mulai saling tuduh, saling maki, dan saling menjatuhkan di depan penyidik. Siska yang tadinya manja, kini berubah menjadi singa yang kelaparan. Menyerang Roy dengan kata-kata kasar yang menghina kejantanan dan kecerdasan Roy. Pembuktian kedua datang dari pihak bank. Petugas bank datang membawa rincian hutang yang selama ini disembunyikan. Total hutang Roy ternyata bukan hanya 3 miliar, tapi membengkak menjadi 5 miliar karena bunga berbunga dari pinjaman ilegal yang dia ambil demi menuruti gaya hidup. Siska, Roy, terduduk lemas di kursinya. Air matanya jatuh membasahi meja pemeriksaan. Dia baru sadar bahwa semua harta yang dia pamerkan, semua rasa bangga yang dia rasakan saat menggandeng Siska, hanyalah sebuah lubang kubur yang dia gali sendiri. Dia menoleh pada saya dan berbisik lirih. Henny, tolong aku. Kamu tahu kan, aku orang baik. Aku cuma khilaf. Saya menatapnya dalam-dalam, lalu menggeleng pelan. Orang baik tidak akan mengusir istrinya ke jalanan demi wanita yang baru dikenalnya. Orang baik tidak akan memalsukan tanda tangan istrinya untuk menjadikannya penjamin hutang. Kamu bukan khilaf, Roy. Kamu serakah. Dan Siska adalah cermin dari keserakahanmu itu, ucap saya dengan suara yang mantap. Penyidik kemudian menunjukkan bukti bahwa rumah lama kami, yang merupakan satu-satunya aset yang tersisa, sudah resmi disita dan akan dilelang. Roy dan Siska kini benar-benar tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki siapapun yang bisa mereka andalkan di lokasi kantor polisi yang gerah dan bising ini. Kebenaran terasa begitu telanjang. Siska mencoba bangkit dan menyerang saya secara fisik, berteriak bahwa saya telah menghancurkan hidupnya, namun petugas dengan sigap menahannya. Dia menangis meraung-raung, bukan karena menyesal telah merebut suami orang, tapi karena dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar kena batunya. Dia menyadari bahwa pelariannya sebagai penipu asmara telah berakhir di tangan seorang wanita yang dulu dia panggil. Bau asap dapur. Saat saya keluar dari ruang pemeriksaan, saya melihat langit di luar sudah mulai gelap. Saya menghirup udara malam yang bebas dengan perasaan lega yang luar biasa. Di dalam sana, Roy dan Siska masih harus menghadapi rentetan pertanyaan dan konsekuensi hukum yang tak berujung. Saya tahu, ini hanyalah awal dari kejatuhan mereka yang lebih dalam. Momen pembuktian hari ini telah menunjukkan bahwa harta bisa dicari, kecantikan bisa dipoles, tapi integritas dan ketulusan adalah sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Dan saat saya berjalan menuju gerbang, saya tahu bahwa bagian tersulit dari hidup saya telah usai. Sementara bagi mereka, neraka dunia baru saja dimulai. Hari-hari setelah konfrontasi di kantor polisi itu membawa saya pada sebuah pemandangan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jika seminggu yang lalu, saya melihat Roy dan Siska berpose di depan mobil mewah. Kini saya berdiri di depan sebuah gudang tua milik kejaksaan di pinggiran kota yang berdebu. Lokasi ini menjadi saksi bisu runtuhnya martabat mereka. Di sana, barang-barang yang selama ini mereka banggakan, tas-tas branded Siska, jam tangan mewah Roy, hingga furnitur-furnitur mahal dari apartemen mereka, ditumpuk begitu saja, seperti barang lokan untuk didata sebelum dilelang secara terbuka. Bau debu
dan pengap di gudang itu seolah menjadi aroma dari CC, keserakahan mereka yang kini sudah tidak berharga lagi. Siska juga ada di sana, tentu saja, dengan pengawalan petugas. Dia dipaksa untuk menunjukkan mana saja barang yang ia beli menggunakan dana dari Roy. Saya melihatnya berdiri di antara tumpukan barang-barang itu, mencoba memeluk sebuah tas kulit berwarna merah yang harganya ratusan juta rupiah. Dia menangis tersedu-sedu, memohon kepada petugas agar tas itu jangan dibawa karena itu adalah harta terakhirnya. Namun, petugas dengan tegas menarik tas itu dari tangannya. Momen pembuktian ini begitu kontras. Wanita yang dulu menghina saya sebagai pembantu, kini terlihat lebih menyedihkan daripada seorang peminta-minta. Dia kehilangan jiwanya bersamaan dengan hilangnya benda-benda mati itu. Di sisi lain gudang, Roy berdiri terpaku melihat mobil sport merahnya diangkut ke atas truk derek. Mobil yang dulu ia gunakan untuk menjemput Siska dan memamerkan kesuksesannya, kini sudah tertempel stiker Sita yang besar. Roy tampak kehilangan separuh berat badannya hanya dalam hitungan hari. Dia mencoba mendekati saya, yang sedang memantau proses administrasi bersama pengacara saya. Dengan suara yang hampir habis, dia berbisik, "Henny, apa tidak ada cara untuk menyelamatkan rumah kita? Setidaknya, biarkan aku punya tempat untuk pulang." Saya menatapnya tanpa kebencian. Hanya ada rasa hampa. Rumah itu sudah bukan rumah kita sejak kamu membawa Siska ke sana, Roy. Dan rumah itu sudah habis terjual untuk menutupi hutangmu yang 5 miliar itu. Itu pun masih kurang. Pembuktian tentang betapa buruknya manajemen hidup mereka semakin nyata saat seorang akuntan forensik membacakan laporan akhir. Ternyata, selama setahun terakhir, Roy sudah tidak memiliki pendapatan tetap sama sekali. Perusahaannya hanyalah cangkang kosong yang dia gunakan untuk menarik investor baru guna membayar bunga hutang lama. Siska, yang mengira dia telah mendapatkan ikan besar, ternyata selama ini hanya memakan uang hasil curian yang panas. Di depan tumpukan barang-barang mewah yang kini kusam karena debu gudang, terungkaplah bahwa mereka berdua hidup dalam simulasi kekayaan yang mengerikan. Siska mulai menyadari bahwa setiap malam yang dia habiskan di hotel mewah, setiap tegukan wine mahal yang dia minum, sebenarnya adalah langkah yang membawanya lebih dekat ke penjara. Ketegangan meningkat saat seorang pria asing bertubuh tegap tiba-tiba muncul di gudang tersebut. Dia bukan petugas bank, bukan pula polisi. Dia adalah salah satu korban investasi bodong Roy yang paling besar, seorang pria yang kabarnya kehilangan seluruh modal usahanya karena janji manis. Roy. Pria itu menatap Roy dengan pandangan yang sangat tajam, penuh amarah yang tertahan. Dia tidak berteriak. Dia hanya berjalan mendekat dan melemparkan seikat surat tagihan rumah sakit ke arah Roy. "Istri saya gagal operasi, karena uangnya kamu bawa lari untuk membelikan wanita ini berlian. Lihat ini, Roy, lihat hasilnya," teriak pria itu dengan suara yang menggetarkan ruangan. Roy jatuh terduduk di lantai gudang yang kotor. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Disinilah momen pembuktian bahwa dosa keserakahan mereka tidak hanya merugikan saya secara emosional, tapi telah menghancurkan hidup orang banyak. Siska bukannya merasa bersalah, justru mencoba bersembunyi di balik tumpukan kardus, takut menjadi sasaran amarah pria tersebut. Dia benar-benar definisi dari habis manis sepah dibuang. Saat keadaan Roy terdesak, Siska hanya memikirkan keselamatannya sendiri. Dia bahkan sempat berteriak pada pria itu, "Jangan marahi saya." "Marahi Roy, saya cuma diajak senang-senang saja." Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Melihat semua itu, saya merasa sebuah beban besar terangkat dari pundak saya. Selama ini, saya bertanya-tanya, apakah saya terlalu jahat karena membiarkan mereka hancur? Namun, melihat betapa banyaknya korban yang menderita
karena ulah mereka. Saya sadar bahwa membiarkan hukum berjalan adalah hal paling benar yang bisa saya lakukan. Saya melangkah menuju meja petugas, menandatangani dokumen pernyataan bahwa saya tidak lagi bertanggung jawab atas aset maupun hutang apapun yang berkaitan dengan Roy. Itu adalah tanda tangan paling melegakan sepanjang hidup saya saat saya bersiap untuk meninggalkan gudang tersebut. Roy mengejar saya hingga ke parkiran yang gersang. "Henny, tolong, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Keluargaku sudah memutus hubungan karena uang pensiun ibu habis. Siska pun sekarang memfitnahku habis-habisan. Aku harus ke mana?" Rintihnya sambil memegang ujung baju saya. Saya melepaskan pegangannya dengan perlahan tapi pasti. "Kamu punya dirimu sendiri, Roy. Seperti aku dulu, saat kamu membuangku tanpa sepeser pun uang. Aku membangun hidupku dari nol, dan sekarang giliranmu. Perbedaannya adalah, aku membangunnya dengan kejujuran. Sementara kamu memulainya dengan tumpukan dosa." Saya masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Dari kaca jendela yang mulai tertutup, saya melihat Roy berdiri sendirian di tengah parkiran luas yang dikelilingi pagar kawat berduri. Di belakangnya, Siska sedang digelandang masuk ke dalam mobil polisi karena berkas kasus penipuan lamanya telah lengkap. Momen pembuktian ini berakhir dengan pemandangan yang sangat adil. Dua orang yang merasa paling hebat di dunia karena harta pinjaman, kini harus menghadapi dunia tanpa apa-apa. Bahkan langit seolah setuju menurunkan gerimis tipis yang membasahi debu-debu di gudang itu, menyisakan bau tanah yang basah, persis seperti bau awal mula kehidupan yang baru saja. Saya mulai kembali. Namun, di balik jeruji besi yang sudah menunggu, sebuah konsekuensi yang lebih berat dan kehancuran rencana jahat Siska yang sesungguhnya baru saja akan dieksekusi oleh waktu. Hari itu adalah hari yang paling kelam dalam sejarah hidup Roy dan Siska. Namun bagi saya, itu adalah hari di mana keadilan benar-benar menunjukkan wajahnya tanpa kompromi. Kita semua tahu, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Dan jatuhnya Siska kali ini bukan hanya sekadar terpeleset, melainkan terperosok ke dalam jurang yang ia gali sendiri dengan tangannya yang penuh ambisi. Di sebuah ruang sidang yang pengap dan penuh dengan soksi-soksi yang pernah ia tipu, rencana jahat Siska untuk mencuci uang dan melarikan diri ke luar negeri benar-benar hancur berkeping-keping. Konsekuensi bagi Siska datang seperti badai yang tak menyisakan ruang untuk bernapas. Terkuak di depan majelis hakim bahwa Siska bukan hanya seorang pelakor yang ingin hidup mewah, tapi dia adalah otak di balik pengalihan Asitazid, perusahaan yang membuat Roy terjerat hutang miliaran. Siska ternyata memiliki beberapa identitas palsu dan rekening luar negeri yang ia gunakan untuk menampung uang hasil perasan dari Roy. Saat jaksa membacakan tuntutan, Siska hanya bisa tertunduk. Wajahnya yang dulu selalu didandani dengan kosmetik mahal, kini pucat pasi, dipenuhi bintik-bintik merah karena stres dan kurang tidur di dalam sel tahanan. Tidak ada lagi sisa keangkuhan saat ia menghina saya di rumah lama kami. Roy pun tidak kalah hancur. Konsekuensi atas kebodohan dan pengkhianatannya adalah kehilangan segalanya secara harfiah. Hakim memutuskan bahwa seluruh aset yang tersisa, termasuk sisa saldo di rekening yang ia sembunyikan, harus disita untuk membayar kerugian para investor dan menutupi sebagian hutang bank yang menggunung. Roy, yang dulu merasa sebagai raja kecil di kantornya, kini harus menerima kenyataan bahwa ia akan menghabiskan tahan-tahan mendatang di balik jeruji besi. Tapi yang paling menyakitkan bagi Roy bukanlah jeruji itu, melainkan kenyataan bahwa wanita yang ia puja-puja dan ia bela hingga tega membuang saya, justru adalah orang pertama yang menyerahkan bakti-bakti kesalahannya kepada polisi demi mendapatkan keringanan hukuman bagi dirinya sendiri. Kehancuran rencana jahat mereka
terjadi saat Siska mencoba melakukan langkah terakhirnya. Mencoba menjual rahasia bisnis Roy kepada saingan perusahaannya untuk mendapatkan uang jaminan. Namun, dia tidak tahu bahwa saya sudah lebih dulu bergerak. Saya telah memberikan semua rekaman pembicaraan dan dokumen asli kepada pihak berwajib sebelum Siska sempat melakukan transaksinya. Di depan ruang sidang, Siska menjerit histeris saat menyadari bahwa semua kartu as yang ia pegang sudah tidak berguna. Dia mulai menyalahkan Roy, berteriak bahwa Roy adalah pria tidak berguna yang hanya bisa memberikan hutang, bukan kebahagiaan. Kamu penipu, Roy. Kamu bilang kamu punya deposit miliaran. Kalau aku tahu kamu cuma punya hutang, aku nggak akan sudi tidur di sebelahmu satu malam pun, teriak Siska dengan nada yang sangat melukai harga diri Roy. Di saat itulah, Roy benar-benar menyadari bahwa cintanya selama ini hanyalah sebuah transaksi bisnis bagi Siska. Roy menatap Siska dengan pandangan kosong. Lalu perlahan, ia menoleh ke arah saya yang duduk di barisan kursi penonton. Air matanya mengalir, tapi kali ini saya tidak merasakan apa-apa. Hati saya sudah mati rasa untuk pria ini. Kesedihan saya sudah lama berubah menjadi kemandirian. Siska akhirnya dijatuhi hukuman yang jauh lebih berat karena adanya unsur penipuan berencana dan pencucian uang. Saat petugas memborgol tangannya untuk dibawa kembali ke lembaga pemasyarakatan, Siska sempat menatap saya dengan sorot mata yang penuh dengan dendam sekaligus kehancuran. Dia yang dulu bangga akan kecantikannya, kini harus rela mengenakan seragam oranye yang kaku. Dia yang dulu pemilih soal makanan, kini harus terbiasa dengan jatah makan penjara yang sederhana. Batunya sudah ia temukan, dan beratnya batu itu kini menghancurkan semua mimpi kosongnya tentang hidup sebagai sosialita. Sementara itu, Roy harus menghadapi kenyataan bahwa setelah keluar dari penjara nanti, dia tidak akan punya apa-apa lagi. Nama baiknya hancur, keluarganya berpaling, dan hutang miliaran itu masih akan terus membuntutinya seumur hidup. Inilah konsekuensi paling nyata dari sebuah pengkhianatan. Dia mengira dengan memiliki harta dan wanita cantik, dia sudah mencapai puncak dunia. Padahal, dia hanya sedang mendaki gunung es yang perlahan mencair. Kehancuran rencana mereka bukan hanya soal materi, tapi soal hancurnya martabat mereka sebagai manusia di mata masyarakat. Saya berdiri dari kursi sidang, merapikan tas saya, dan melangkah keluar dengan kepala tegak. Di luar gedung pengadilan, wartawan berkerumun mencoba mengambil foto Siska dan Roy yang digiring masuk ke mobil tahanan. Saya tidak ingin menjadi bagian dari sorotan itu. Saya berjalan menuju parkiran, menghirup udara yang terasa sangat ringan. Saya tahu proses hukum mungkin akan memakan waktu lama, tapi secara batin, saya sudah bebas. Saya sudah melihat bagaimana keserakahan memakan pemiliknya. Sendiri, kejadian di ruang sidang tadi adalah bukti bahwa apapun yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Siska menabur kehancuran di rumah tangga saya, dan sekarang dia memanen kehancuran di seluruh sisa hidupnya. Roy menabur pengkhianatan, dan dia memanen kesendirian yang menyakitkan. Mereka berdua adalah contoh nyata dari peribahasa bermain api akan terbakar. Rencana jahat Siska untuk hidup mewah dari hasil keringat orang lain akhirnya berakhir di sebuah sel sempit yang dingin, di mana hanya ada penyesalan yang terlambat untuk menemaninya setiap malam. Saat mobil tahanan itu mulai bergerak menjauh, saya melihat Siska menangis di balik kaca jendela yang berjeruji. Itu bukan tangisan penyesalan karena dosa, tapi tangisan karena dia tidak bisa lagi menikmati kemewahan. Di sisi lain, Roy tampak hanya menatap lantai mobil, seolah dunianya sudah benar-benar kiamat. Saya memutar kunci mobil saya. Sebuah mobil sederhana yang saya beli dari hasil usaha kue saya sendiri, dan mulai mengemudi meninggalkan tempat itu. Waktu terus berjalan,
dan seperti air yang mengalir. Ia perlahan membasuh luka-luka yang dulu saya kira tidak akan pernah mengering. Setahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim mengakhiri drama penuh air mata dan pengkhianatan itu. Kini, saya berdiri di depan sebuah toko roti kecil yang cantik dengan papan nama bertuliskan Henia's Kitchen. Harum aroma mentega dan vanila yang baru keluar dari oven menyambut setiap pengunjung yang datang. Toko ini bukan hanya tempat saya mencari nafkah, tapi ini adalah monumen kemenangan saya, kemenangan atas rasa sakit, kemenangan atas kemiskinan harga diri, dan kemenangan atas keterpurukan yang hampir menghancurkan hidup saya. Pagi ini, saat saya sedang menata QQ di etalase, seorang teman lama datang membawa sebuah surat kabar lokal. Di kolom berita hukum dan kriminal, ada sebuah artikel kecil tentang kelanjutan kasus penipuan besar yang sempat viral tahun lalu. Di sana disebutkan bahwa Roy telah dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan tingkat menengah. Sementara Siska masih harus menjalani sisa masa hukumannya dengan tambahan tuntutan dari korban baru yang bermunculan. Foto mereka terpajang di sana, wajah yang dulu penuh keangkuhan kini tampak kusam, tua, dan kehilangan gairah hidup. Saya menatap foto itu sebentar, lalu menutup korannya. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, hanya sebuah rasa syukur yang mendalam, karena saya telah dilepaskan dari lingkaran energi negatif tersebut. Pesan moral dari perjalanan hidup saya ini sangatlah sederhana, namun mendalam. Harta yang didapat dari air mata orang lain tidak akan pernah membawa keberkahan. Siska, dengan segala kelicikannya, mengira bahwa kecantikan dan manipulasi adalah kunci untuk menguasai dunia. Dia mengincar Roy bukan karena cinta, melainkan karena dia melihat Roy sebagai tiket menuju kehidupan mewah tanpa kerja keras. Namun, dia lupa bahwa bangunan yang didirikan di atas fondasi kebohongan pasti akan runtuh. Kini, dia harus menangis setiap hari di balik jeruji besi, meratapi kemewahan yang dulu ia curi. Sementara ia tidak memiliki siapapun yang benar-benar peduli padanya. Roy pun menjadi hikmah besar bagi kita semua. Seorang pria yang dibutakan oleh ego dan haus akan pengakuan sosial seringkali menjadi sasaran empuk bagi kegelapan. Roy membuang ketulusan saya, seorang istri yang menemaninya dari titik nol, hanya demi mendapatkan validasi dari seorang wanita yang hanya mencintai dompetnya. Dia baru sadar setelah semuanya habis, bahwa harta sesungguhnya bukanlah saldo di rekening bank, melainkan ketenangan hati dan kesetiaan orang-orang di sekitarnya. Kini, dia harus menanggung beban hutang miliaran yang mungkin tidak akan pernah lunas seumur hidupnya. Itulah batu yang menghantamnya, sebuah konsekuensi logis dari membuang berlian demi mengejar batu kali yang dipoles mengkilap. Seringkali kita merasa tidak adil saat melihat orang jahat terlihat bahagia di atas penderitaan kita. Namun, lewat kisah ini, saya ingin berpesan kepada kalian semua. Tetaplah menjadi orang baik, meskipun dunia memperlakukanmu dengan buruk. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Biarkan semesta yang bekerja. Tuhan memiliki cara yang paling puitis untuk memberikan keadilan. Saat saya diam dan memilih untuk bangkit secara mandiri, semestalah yang membongkar semua borok mereka satu persatu. Fokuslah pada perbaikan diri sendiri, karena kesuksesanmu adalah tamparan yang paling keras bagi mereka yang pernah meremehkanmu. Toko roti. Saya kini sudah memiliki beberapa cabang kecil, dan saya bisa membiayai hidup saya sendiri dengan layak tanpa harus mengandalkan belas kasihan siapapun. Kesederhanaan yang dulu dihina oleh Siska, kini justru menjadi kekuatan saya. Saya tidak butuh tas bermerek seharga ratusan juta untuk merasa berharga. Saya hanya butuh hati yang bersih dan tangan yang jujur untuk bekerja. Kemandirian finansial yang saya bangun di atas kejujuran memberi saya tidur yang jauh lebih nyenyak
daripada saat saya masih hidup dalam kemewahan palsu bersama Roy dulu. Hikmah lainnya adalah tentang kewaspadaan. Jangan mudah tergiur oleh tampilan luar seseorang. Di zaman yang penuh dengan kepalsuan ini, banyak orang yang rela berhutang demi terlihat kaya. Dan banyak wanita yang rela menghalalkan segala cara demi mendapatkan pria yang tampaknya mapan. Kejujuran adalah mata uang yang paling mahal. Tanpa kejujuran, semua harta yang kalian miliki hanyalah angka-angka kosong yang bisa hilang dalam sekejap mata. Roy dan Siska adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu menapakkan kaki di bumi dan menghargai setiap proses kecil dalam hidup. Malam mulai turun. Saya menutup toko roti saya dengan perasaan damai. Saya melangkah menuju mobil saya, lalu berhenti sejenak, melihat ke langit yang penuh bintang. Saya teringat malam saat saya diusir dari rumah. Saat saya merasa dunia ini sudah berakhir. Ternyata, pengusiran itu adalah pintu yang Tuhan bukakan agar saya bisa masuk ke dalam kehidupan yang lebih baik. Tanpa pengkhianatan Roy, saya mungkin tidak akan pernah tahu seberapa kuat saya sebenarnya. Tanpa kehadiran Siska yang jahat itu, saya mungkin tidak akan pernah belajar untuk benar-benar menghargai diri saya sendiri. Sebagai wanita yang mandiri, untuk kalian yang saat ini mungkin sedang berada di posisi saya yang dulu dikhianati, dihina, atau merasa kehilangan arah karena ulah orang-orang rakus, percayalah, fajar akan selalu menyingsing setelah malam yang paling gelap. Jangan menyerah pada nasib. Jadikan rasa sakitmu sebagai bahan bakar untuk melompat lebih tinggi. Biarkan mereka sibuk dengan drama dan kebohongannya, sementara kamu sibuk membangun istanamu sendiri yang nyata. Ingatlah, pelakor atau siapapun yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, suatu saat akan kena batunya. Dan saat itu terjadi, pastikan kamu sudah berada di tempat yang sangat jauh. Tempat di mana kebahagiaan sejati menunggumu. Bagikan kisah kalian di komentar. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.